Jadi kalau jamu itu obat bahan alam yang efeknya atau klaim dari khasiatnya itu adalah secara turun-temurun. Artinya dari warisan nenek moyang kita ya. Jadi ada tanaman-tanaman yang dipercaya untuk memberikan manfaat terhadap kesehatan kita. Nah, itu bisa dilihat dari manfaat bahannya sendiri gitu. Misalnya jahe gitu ya. Jadi kita punya cerimpang jahe untuk kita olah menjadi minuman jahe gitu, misalnya loloh jahe. Nah, seperti itu. Itu kita bisa buat sendiri ataupun mungkin kalau ada jamu yang sudah dijual di pasaran juga seperti itu. Nah, kemudian kalau obat herbal terstandar ini biasanya sudah mulai untuk diproduksi oleh pabrik ya dan fitofarmaka, di mana karena untuk kita menyebut obat terstandar itu kita harus melakukan pengujian. Jadi pengujiannya itu adalah terhadap hewan kalau OHT, kemudian bahannya juga harus terstandarisasi. Jadi apa sih kandungan bahannya dan harus berapa sih, artinya kandungan bahannya itu adalah senyawa di dalamnya seperti itu. Kemudian fitofarmaka pun begitu. Cuman kalau fitofarmaka memang sudah terbukti secara klinis. Jadi ada pengujian terhadap manusia gitu ya. Jadi seperti itu dan memang terukur. Mungkin kalau jamu kita konsumsi ya langsung dikonsumsi oleh manusia, tentunya sudah ada mungkin secara rasa. Artinya jadi oh ini saya yakin dengan obat ini saya bisa meningkatkan misalnya imun kita di mengkonsumsi jamu seperti itu. Nah, itu kan tidak terukur. Nah, kalau kayak fitofarmaka itu sudah terukur, diuji berdasarkan penelitian seperti itu. Mungkin next. Kita sudah tahu nih ada jamu OHT fitofarmaka. Nah, kemudian obat bahan alam sendiri itu mengandung berbagai bahan aktif di dalamnya ya. Yang kita sebut dengan metabolit sekunder itu ada kandungan alkaloid, flavonoid, terpenoid, polifenol, saponin, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kandungan yang kita harapkan dapat memberikan efek terhadap tubuh kita bagi kesehatan, ya seperti itu. Nah, kemudian konsepnya itu di mana sinergisme obat ini sering bekerja melalui kombinasi senyawa aktif. Jadi yang tadi kandungan metabolit atau yang tadi saya sebutkan alkaloid, flavonoid itu dalam kita sebut obat bahan alam itu tidak spesifik. Artinya dalam satu tanaman itu bisa saja mempunyai beberapa bahan aktif yang mungkin bekerja secara sinergis atau saling membantu seperti itu ya. Jadi tidak hanya mungkin untuk meningkatkan imun, tapi juga bisa untuk menghilangkan inflamasi atau radang seperti itu. Nah, kemudian obat bahan alam itu di dalam tubuh itu kan kita serap. Artinya misalnya kita minum jamu nih. Kita minum jamu, kemudian masuk ke dalam lambung kita, kemudian nanti akan terserap. Jadi terserap itu misalnya bisa di dalam lambung, kemudian di dalam usus atau usus besar. Itu setelah diserap akan masuk ke aliran darah dan didistribusikan di dalam tubuh seperti itu ya. Nah, setelah di aliran darah itu akan mencapai suatu target ya, kita sebut dengan reseptor. Jadi di dalam tubuh itu akan berikatan dengan bagian-bagian yang memang diharapkan dapat membantu atau obat ini bekerja di target tersebut itu ya. Nah, kemudian setelah itu akan dilakukan ekskresi. Jadi semua obat itu pasti akan terekskresi ya. Jadi setelah dilakukan atau bekerja pada reseptor itu akan dikeluarkan agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Seperti itu, baik itu dalam urin ataupun keringat ataupun feses seperti itu. Next. Nah,
Ini saya selipkan sedikit gimana sih cara memilih dan mengonsumsi herbal untuk gaya hidup modern ya. Jadi sedikit informasi, obat bahan alam itu kan kalau kita tadi membuat jamu, kita sudah tahu nih komposisi jamunya. Kemudian misalnya kalau zaman sekarang kan sudah gampang ya teknologi, kita tanya sama AI ataupun ChatGPT itu sudah dapat informasi gimana cara buat jamu gitu. Itu kalau kita ketahui atau buat sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya kita membeli yang sudah ada di pasaran, gimana sih cara kita untuk memastikan bahwa ini loh memang obat bahan alam atau jamu yang memenuhi syarat dari BPOM seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari logo yang ada di kemasan. Gitu. Tadi kan sudah disebutkan ada 3 jenis. Jadi kalau untuk jamu ini yang sebelah kanan, kemudian untuk OHT itu yang di bagian bawah, dan fitofarmaka yang di kiri itu akan ada logo seperti itu tercantum di dalam kemasannya. Kemudian kita lihat lagi setelah kita udah lihat nih kemasannya dan izin edarnya. Oh, ada izin edar nih kalau obat bahan alam itu izinnya adalah POM TR seperti itu ya. Kemudian itu sudah berarti bisa diklaim. Jadi bisa memberikan manfaat terhadap tubuh. Dan komposisinya itu mengandung bahan-bahan yang berkhasiat. Jadi kita lihat lagi apa sih kandungan atau ingredient dari jamu ini, atau mungkin kita beli teh nih, apa aja sih kandungan atau bahan yang digunakan gitu. Kita bisa lihat dari komposisi berapa persen kandungannya. Itu kita sebagai konsumen misalnya itu sudah bisa menilai ya. Jadi kita searching lah, oh ini memang benar manfaatnya gitu. Nah, kemudian mengkonsumsi sesuai dengan aturan dan cara penggunaan yang dianjurkan. Jadi kalau yang memang sudah berizin pasti akan mencantumkan cara penggunaan dan dosis yang dianjurkan. Karena ini walaupun kita mungkin minum teh herbal itu nah tetap untuk kesehatan yang masuk dalam obat bahan alam seperti itu. Oke, next. Nah, ini saya masuk ke efek terapi ya. Nah, sebelum mempelajari bagaimana sih kerja obat bahan alam di dalam tubuh itu, ada beberapa efek terapi yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama itu sebagai imunomodulator. Imunomodulator ini kita sebut dengan peningkat imun. Jadi untuk meningkatkan imun atau stamina tubuh gitu ya. Kemudian ada antiinflamasi atau anti radang kalau bahasa ininya ya umumnya. Kemudian untuk antioksidan dan yang terakhir laksatif atau pencahar. Nah, imunomodulator. Nah, imunomodulator di sini atau pengatur daya tahan tubuh. Jadi kemampuan bahan alam itu untuk mengatur dan menyeimbangkan sistem kekebalan tubuh atau imun, di mana peningkatan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit bisa kita mencegah. Jadi sebelum adanya infeksi atau ada serangan dari virus gitu, kita harus bisa memberikan stimulan tambahan untuk sistem imun kita menjaga tubuh kita seperti itu ya. Kemudian mempercepat pemulihan pengobatan. Nah, pada saat sakit itu dengan memberikan peningkat imun ini kita bisa mempercepat proses pemulihan gitu. Nah, kalau imunomodulator ini kita bagi menjadi 2 ya. Jadi ada imunostimulan, di mana stimulan itu kita menstimulasi. Jadi sistem imun di dalam tubuh kita stimulasi untuk dia dapat meningkat. Jadi meningkatkan respon tubuh saat lemah. Jadi ayo nih kerja gitu ya. Jadi imun kita itu kita suruh kerja gitu ya. Jadi ada efek terapi yang seperti itu. Jadi ini memang diperlukan ya pada kondisi tertentu untuk mencegah ataupun mengobati. Kemudian imunosupresan. Nah, kalau ini berbeda. Jadi sistem imun ini kita buat agar dia itu lebih tidak agresif. Jadi misalnya pada kondisi tertentu kalau kita sakit autoimun gitu ya misalnya, kemudian peradangan kronis. Jadi ketika autoimun tubuh itu kan akan menyerang. Jadi sistem pertahanan tubuh kita akan diserang, akan menyerang tubuh kita seperti itu. Itu kita harus memberikan imunosupresan untuk menekan. Jadi jangan terlalu agresif nih gitu. Yang akan
berdampak terhadap tubuh kita gitu ya. Jadi itu kemudian herbal itu cenderung bersifat imunoregulator. Jadi kalau herbal sendiri dia lebih banyak ya, jadi menyeimbangkan. Untuk imunostimulan sendiri ada mekanisme kerjanya, yaitu meningkatkan fagositosis makrofag. Nah, di dalam tubuh itu ada namanya makrofag. Makrofag itu seperti tentara ya. Jadi tentara pembersih misalnya ada bakteri, virus, itu kita akan aktif makrofagnya. Nah, pada saat itu kita bisa menstimulasi itu. Jadi yang tadi tentara itu kita berikan suatu misalnya obat bahan alam gitu untuk dia tuh biar peka nih, lebih peka nih ketika ada infeksi seperti itu, ada bakteri yang mau masuk, kuman gitu. Nah itu dia akan ini lebih cepat memakan gitu, jadi menghancurkan. Jadi masuk aja udah langsung di fagositosis namanya ya, jadi langsung dimakan gitu, dihabiskan gitu. Jadi tidak sampai ke dalam tubuh gitu. Maksudnya tidak sampai ke dalam suatu sistem imun yang lain gitu. Jadi di pertahanan awal tuh sudah dibunuh seperti itu. Nah, itu contoh kandungan polisakarida alkaloid fenolik. Kemudian ada mekanisme lain yaitu proliferasi limfosit. Ini di mana dalam tubuh itu diperbanyak nih, limfosit itu juga salah satu imun ya, nggak cuma makrofag, kemudian imun lain yaitu limfosit. Nah ini nih diperbanyak untuk kita bisa udah masuk nih, ternyata bakterinya sudah masuk, mulai menginfeksi. Nah ini kita perlu proliferasi limfosit ini untuk memperbanyak nih, tentara kita perlu banyak gitu ya. Jadi untuk mempercepat menghilangkan bakteri ini di dalam tubuh, artinya dengan melawan infeksi lebih kuat tubuh kita seperti itu. Nah, kemudian ada produksi antibodi. Nah, meningkatkan amunisi khusus. Jadi mungkin ada tentara khusus di dalam tubuh kita yang spesifik terhadap beberapa penyakit itu nanti diproduksi gitu ya. Jadi untuk menandai dan menetralkan musuh spesifik gitu. Nah, itu. Kemudian selain imunostimulan tadi ada yang bersifat imunoregulator yang biasanya untuk bahan alam nih ya. Jadi di bahan alam kan dia tadi seperti yang saya sampaikan, dia lebih ke menyeimbangkan. Nah, ada mekanismenya yaitu modulasi sitokin proinflamasi. Jadi meredam alarm yang berlebihan. Jadi menurunkan produksi sinyal. Sitokin ini biasanya akan rilis atau keluar ketika ini ya, ada sinyal nih, ada bakteri masuk gitu. Jadi diperbanyaklah itu untuk tentara kita keluar semua, misalnya kayak gitu. Nah itu diharapkan sitokin ini diatur biar tidak sampai terlalu banyak tentara yang keluar malah merusak tubuh kita seperti itu. Nah itu. Jadi ini contoh kandungan misalnya pada ginjerol, kurkumin seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mekanisme aktivitas antioksidan. Antioksidan sendiri itu adalah melakukan suatu penetralan terhadap radikal bebas yang ada di dalam tubuh yang mungkin saja dia akan merusak sel-sel imun itu sendiri. Jadi diikat dengan antioksidan ya. Pada saat kondisi tubuh lemah, antioksidan itu diperlukan untuk menjaga agar sel imun yang tadi berperang itu tidak malah dirusak oleh radikal bebas seperti itu. Nah, ini contohnya flavonoid dan polifenol. Mungkin next. Nah, bahan alam dengan aktivitas imunomodulator kuat, di mana kita bisa lihat ada jahe merah, itu saya sudah cari studi literatur juga ya. Jadi untuk jahe merah itu kandungan utama fenolik yaitu ginjerol dan sogaol. Nah ini mekanismenya yang tadi fagositosis makrofag. Jadi dari awal sudah dia mempertahankan untuk makan, jadi bakteri atau virus yang masuk itu cepat-cepat dimakan gitu ya. Kemudian modulasi sitokin ini jadi dia mencegah terjadinya efek dari pertahanan itu agar tidak mengakibatkan tubuh kita
malah diserang gitu ya. Nah, ini antiinflamasi ya. Mungkin sedikit saya jelaskan untuk antiinflamasi ini kenapa sih bisa terjadi peradangan. Jadi peradangan itu ketika kita misalnya cedera, infeksi ada infeksi, kemudian iritasi, tubuh itu akan mengeluarkan suatu sinyal gitu ya. Jadi nanti akan berikatan dengan enzim. Jadi enzim di dalam tubuh ya. Ini termasuk ke dalam ini ya juga untuk pertahanan tubuh di mana akan dihasilkan ada yang namanya prostaglandin. Nah, di mana prostaglandin inilah yang akan sebagai sinyal terhadap ininya ya adanya inflamasi ini gitu. Kemudian dia itu bisa meningkatkan sensitivitas reseptor nyeri. Jadi di reseptor nyeri itu diaktifkan, ditingkatkan sensitivitasnya, kemudian bisa juga dia malah sebagai pemicu nyerinya seperti itu. Nah, ini contoh mekanisme kerja dan analogi dari analgesik antiinflamasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa melakukan, kalau tadi kan diaktifkan ya, jadi diaktifkan untuk menghasilkan prostaglandin. Nah, di sini enzim ini akan dihambat, jadi penghambat enzim yang nanti menghasilkan prostaglandin tersebut. Nah, dengan itu peradangan nanti enzim COX namanya ya, itu memicu utama peradangan. Herbal analgesik itu akan menghambat COX ini, jadi nggak akan terjadi peradangan karena sudah dihambat atau diikat oleh bahan yang bersifat analgesik gitu ya. Jadi tidak jadi radangnya itu berkurang. Misalnya sudah terjadi peradangan, tidak menambah, jadi tidak menambah terjadinya peradangan. Nah, ini contohnya adalah gingerol, sogal juga, kurkuminoid, eugenol juga punya aktivitas tersebut. Kemudian menekan pelepasan sitokinin proinflamasi, jadi menghambat jalur ada jalur NF-kB namanya. Nah, kemudian ada modulasi saluran ion dan reseptor nyeri. Nah, beberapa kandungan itu bekerja langsung pada sistem syaraf ya. Jadi dia itu akan mengurangi sensitivitas reseptor nyeri terhadap rangsangan. Nah, contohnya itu adalah capsaicin. Oke, next. Nah, untuk antioksidan sendiri itu tadi kan sudah disampaikan juga. Cuman ini saya akan bagaimana sih mekanisme kerja dari antioksidan di dalam tubuh. Ini mekanisme kerjanya yang pertama adalah menangkap dan menyumbangkan elektron kepada radikal bebas. Jadi kita anggap radikal bebas itu suatu mungkin kepingan yang masih perlu diikat gitu ya. Jadi nah kepingan itu yang itu kita harus ikat agar dia tidak merusak. Jadi tidak merusak sel di dalam tubuh gitu. Seperti itu. Dengan mengikat itu dengan menggunakan antioksidan, jadi sel-sel tubuh tidak rusak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua menghambat pembentukan radikal bebas. Jadi antioksidan ini bisa menghambat pembentukan radikal bebas yang ini ya dengan cara menghambat enzim. Jadi enzimnya itu dihambat, jadi tidak terbentuk radikal bebas di dalam tubuh. Kemudian bisa juga dengan mengikat ion dalam tubuh yang dapat menghasilkan radikal bebas. Jadi di dalam tubuh itu diikat ionnya dengan antioksidan. Gitu. Kemudian meningkatkan aktivitas enzim yang berperan sebagai antioksidan endogen tubuh. Jadi kita mengkonsumsi antioksidan itu bisa meningkatkan aktivitas enzim yang berperan sebagai antioksidan di dalam tubuh itu ya. Jadi tubuh itu tadi antioksidan tubuh itu apa sih? Superoksid dismutase SOD itu salah satu contoh dari antioksidan yang diproduksi di dalam tubuh. Kemudian melindungi vitamin antioksidan lain agar tidak cepat berubah. Itu di dalam tubuh itu kita ketika sudah mengkonsumsi vitamin C, vitamin E itu kalau tubuh itu terlalu banyak radikal bebas, dia tidak akan artinya tidak akan berefek terhadap tubuh gitu. Jadi malah vitamin C dan vitamin E ini yang diikat dulu sama radikal bebas, tapi tidak memberikan efek lain terhadap tubuh karena kita ketahui kan
vitamin C ini untuk tubuh juga diperlukan gitu, tidak hanya mengikat radikal bebas yang lain seperti itu. Next. Antioksidan ini flavonoid kita bisa dapatkan pada teh, kemudian polifenol itu kita bisa dapat pada mahkota dewa, kunyit, anggur merah, fenolik itu gingerol segal, kemudian vitamin C dan vitamin E itu bisa vitamin esensial ya, bisa didapat di makanan juga atau mungkin suplemen kesehatan vitamin C atau E seperti itu. Next. Nah, untuk efek terapi satu lagi yaitu laksatif. Laksatif itu apa sih? Laksatif itu kan pencahar ya. Jadi kita laksatif itu adalah zat yang berfungsi untuk melunakkan feses, jadi dan merangsang pergerakan usus untuk mengatasi atau mencegah sembelit atau konstipasi. Nah, kita kalau misalnya kekurangan serat gitu ya, jadi ketika kita makan kurang serat itu bisa saja mengakibatkan kita sembelit atau susah BAB. Nah, dengan laksatif ini biasanya akan dapat membantu memperlancar gitu. Nah, ini salah satu terapi detox ya. Jadi mengkonsumsi bahan alam yang bersifat laksatif itu membantu mempercepat proses pembuangan sisa makanan dan racun sisa metabolisme melalui saluran cerna. Seperti itu. Next. Nah, adapun mekanisme dari laksatif ini, dia bisa meningkatkan peristaltik usus. Peristaltik usus itu adalah gerakan usus ya. Jadi ditingkatkan nih, tadinya di perut kita itu begah gitu ya. Jadi tidak mau BAB, kemudian peristaltik gerakan usus kita ditingkatkan untuk dapat mendorong, jadi mendorong sisa makanan itu keluar gitu. Nah, ini kita analogikan senyawa aktif merangsang secara langsung saraf dan otot pada dinding usus besar. Kemudian hambatan penyerapan air dan elektrolit. Nah, ini senyawa aktif itu akan menghambat penyerapan kembali air dan elektrolit seperti natrium dari usus besar kembali ke aliran darah, sehingga nantinya feses itu akan bisa memanfaatkan air dan elektrolit ini untuk artinya melunakkan ya, jadi dilunakkan sehingga mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, ini contoh kandungannya itu adalah senosida, yaitu golongan anthraquinone pada daun jati Cina, kemudian aloin itu pada lidah buaya, seperti itu. Next. Nah, ini kandungan bahan aktif herbal pada tanaman dan manfaatnya. Ini saya studi literatur ya. Jadi kita ketika mencari manfaat bahan itu kita harus mencari. Jadi penelitiannya ada nggak seperti itu. Nah, ini dari hasil studi literatur tersebut saya dapatkan kandungan herbal. Jadi untuk jahe merah kandungannya seperti yang tadi sempat saya bahas juga, ada gingerol dan sogaol. Nah, ini kandungan aktif utama dari jahe merah sendiri. Kemudian selain itu ada vitamin dan mineral lainnya. Kemudian serat, karbohidrat, protein. Itu makronutrien ya. Kemudian ada mahkota dewa. Di sini mahkota dewa itu mengandung flavonoid, saponin, alkaloid, polifenol, tanin, dan minyak atsiri. Nah, itu cukup kompleks ya. Dan ini mahkota dewa ini merupakan suatu antioksidan yang kuat karena kombinasi dari beberapa bahan aktif yang memang berkhasiat untuk antioksidan seperti itu. Nah, kemudian daun jati Cina. Daun jati Cina ini setelah pelajari itu memiliki kandungan senosida. Jadi senosida ini seperti yang tadi punya efek laksatif ya. Kemudian merupakan serat alami tinggi, kalsium, magnesium, zat besi, kemudian vitamin C, vitamin B. Nah, kemudian daun teh sendiri. Daun teh itu kandungan herbalnya ada polifenol, katekin, EGCG, kemudian EGC, teaflamin. Nah, itu
biasanya memberikan efek ya, kalau daun teh ini memberikan efek menenangkan seperti itu, diperoleh dari asam aminonya yang L-theamin. Jadi kandungan kafein dan L-theamin ini berinteraksi untuk memberikan rasa rileks. Jadi ketika kita minum teh di pagi hari itu akan memberikan rasa yang lebih rileks. Malam hari juga. Jadi pada saat suasana tenang itu enak diberikan atau diminum tehnya seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini sedikit saya selipkan informasi produk teh ya. Karena dari tadi membahas tentang obat bahan alam, contoh-contoh tampilkan juga seperti itu. Next. Nah, ini teh bokasi jahe merah. Teh bokasi jahe merah sendiri itu mengandung jahe merah 1 gram dan daun teh 1 gram. Jadi kombinasi ini membantu meredakan gejala masuk angin, mual, perut kembung, serta memelihara kesehatan dengan menyegarkan badan. Tadi kan sudah banyak juga tentang kandungan gingerol dan sogaol yang membantu meningkatkan imun ya. Jadi itu untuk memelihara kesehatan. Kemudian untuk cara penggunaan diseduh dengan air panas selama 10 menit lalu dapat diminum 1 sampai 2 kali sehari. Next. Nah, ini saya rangkumkan uji dari jahe merah sendiri. Nah, ini saya screening aja bacanya. Jadi untuk jahe merah sendiri itu memiliki selain tadi untuk imunomodulator ya, jadi juga untuk berperan dalam meningkatkan motilitas usus dan menghambat reseptor mual muntah. Jadi bisa untuk tadi kan ada klaim untuk mual muntah. Jadi mekanisme kerjanya adalah jahe merah menghambat reseptor mual yaitu 5-HT3 di mana mengurangi sensasi mual dan muntah sehingga tubuh merasa lebih nyaman dan masuk angin yang berkaitan mual itu berkurang seperti itu. Kemudian kalau yang studi di bawah itu sebagai imunomodulator. Tadi sudah banyak saya jelaskan. Next. Nah, ini untuk teh bokasi mahkota dewa. Teh bokasi mahkota dewa di sini mengandung 0,5 gram mahkota dewa ini ya, buah mahkota dewa dan 1,5 gram daun teh. Nah, ini membantu memelihara meredakan pegal linu, nyeri pada persendian, membantu memelihara kesehatan dan menyegarkan badan. Untuk cara pemakaian atau penggunaannya sama, diseduh selama 10 menit, lalu dapat diminum 1 sampai 2 kali sehari. Oke, next. Nah, ini studi terkait dengan aktivitas dari mahkota dewa sendiri ya. Jadi tadi untuk imunomodulator, kemudian dari untuk antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Kemudian, nah di sana tadi untuk klaim khasiatnya itu untuk meredakan nyeri pegal-pegal. Nah, ini salah satu aktivitas dari analgesik dan antiinflamasi dari mahkota dewa sendiri gitu ya. Jadi ini beberapa studi pustaka yang sudah dilakukan penelitian terhadap secara in vitro dan in vivo atau dengan menggunakan hewan ataupun pengujian di laboratorium seperti itu. Next. Nah, ada yang terakhir itu teh bokasi daun jati Cina ya. Tadi sudah banyak juga saya sampaikan manfaat bahan. Kalau di sini kandungan Cassia angustifolia sebanyak 1,98 gram itu ya 99%, kemudian ditambah dengan teh 1%. Membantu melancarkan buang air besar. Cara penggunaan sama, diseduh 10 menit dengan air panas, kemudian diminum 1 sampai 2 kali sehari. Oke, next. Nah, ini rangkuman uji manfaat dari daun jati Cina. Nah, ini seragam ya, karena memang sudah banyak diteliti di mana kandungan utamanya itu adalah senosida, di mana merupakan laksatif yang kuat gitu untuk membantu melancarkan buang air besar. Jadi
Senosida ini dikonsumsi dan nanti di dalam tubuh akan diaktifkan menjadi bentuk aktifnya yaitu reninantron gitu ya. Oke, jadi ini nanti akan membuat atau kalau tadi menstimulasi peristaltik ya, jadi gerakan ususnya itu dinaikkan, kemudian fesesnya dilunakkan seperti itu, sehingga memudahkan buang air besar. Next. Nah, mungkin itu ya dari saya terkait dengan informasi mekanisme kerja dari bahan aktif obat bahan alam dan contoh produk yang berada di pasaran seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.